Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pengembangan organisasi belajar. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nopal Barobi dengan NIM 1811021037. Selanjutnya ada Ketut Mertayudi Aryana dengan NIM 2111021022. Yang ketiga, Bagus Robiansyah dengan NIM 2111021019. Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Pedler-Boydell dan Bargin mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi secara terus-menerus mentransformasikan diri. Baik, saya akan melanjuti materi dari rekan saya mengenai pengembangan organisasi belajar. Pengembangan organisasi belajar. Setiap organisasi tentu ingin terus berkembang, belajar cepat dan efektif menjadi salah satu kunci pencapaian tersebut. Banyak organisasi saat ini melakukan upaya perbaikan, seringkali didorong oleh perkembangan teknologi. Namun, sebenarnya dalam mengembangkan organisasi belajar, tidak mungkin dilakukan tanpa memahami apa yang mendorongnya. Dalam organisasi belajar, terdapat subsistem organisasi belajar pendorong. Setiap subsistem itu saling berkaitan sama lain untuk mewujudkan terciptanya organisasi belajar yang efektif. Menurut Marquardt 2002, menekankan bahwa subsistem organisasi belajar terdiri dari 5 komponen yang meliputi pembelajaran, organisasi, orang, pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya mengenai pembelajaran. Pembelajaran itu merupakan subsistem yang mencakup kompetensi yang harus dikuasai, relevan dengan perubahan dan perkembangan terkini. Subsistem ini dilakukan baik secara individu, kelompok, dan organisasi. Dalam subsistem ini, pembelajaran terdapat 3 dimensi yang saling melengkapi. Menurut Marquardt di 1996, yang pertama itu level belajar, secara individual, berkelompok, dan berorganisasi. Belajar pada level individual melibatkan 2 proses penting, yaitu proses intuisi dan interpretasi. Intuisi itu merupakan proses individu mengenal pengetahuan, sedangkan interpretasi merupakan proses selanjutnya. Nah, di mana individu ini telah mengenali pengetahuan dan dia memahami cara menggunakan pengetahuan tersebut. Dan yang kedua, tipe belajar. Belajar adaptif, antisipatif, dan aktif. Menurut Marquardt menjelaskan bahwa tipe belajar meliputi beberapa tipe. Belajar adaptif, antisipatif, dan aktif. Belajar adaptif bermakna respon atau reaksi terhadap perubahan yang terjadi. Belajar antisipatif bermakna perolehan pengetahuan sebagai bentuk persiapan pada masa yang akan datang. Sedangkan belajar aktif bermakna melibatkan kelompok atau tim dalam proses belajar. Fokus pada hal apa yang diperoleh dan benar-benar menerapkan solusi. Dan yang ketiga, keterampilan belajar, organisasi yang kritis, berpikir sistem, pola mental, penguasaan pribadi, pembelajaran tim, visi bersama, dan dialog. Berpikir sistem merupakan cara berpikir menyeluruh yang melihat semua bagian saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pola mental merupakan perspektif seseorang dari suatu peristiwa, situasi, kegiatan, atau konsep. Pembelajaran tim merupakan proses menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan pembelajaran dan hasil yang dicari anggotanya. Visi bersama merupakan memberikan fokus, arahan, dan energi untuk anggota organisasi, dan belajar adalah cara berjuang untuk mencapai visi itu. Dialog itu merupakan cara mempromosikan dan mengkomunikasikan hasil pengumpulan pemikiran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang nomor 3, yaitu terkait dengan organisasi. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu di mana ini terdapat definisi organisasi belajar, kemudian pentingnya budaya pembelajaran di dalam organisasi tersebut.
Baik, selanjutnya di sini yang pertama terkait dengan organisasi belajar. Ini berperan penting dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Nah, dalam hal ini ada 3 komponen utama. Nah, yang pertama yaitu terdapat visi, kemudian yaitu struktur, dan yang terakhir yaitu yang ketiga budaya. Nah, dalam hal ini visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini mencakup tujuan jangka panjang, tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi belajar, visi memiliki peran penting karena memberikan panduan yang jelas tentang mengapa organisasi tersebut ada dan kemudian kemana arahnya. Nah, kemudian di sini terdapat yaitu struktur. Nah, dalam organisasi belajar, struktur harus mendukung budaya pembelajaran. Ini berarti struktur harus fleksibel, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mendorong kolaborasi antar bagian atau tim. Nah, terakhir yaitu terdapat budaya. Nah, di mana budaya organisasi mencerminkan norma, nilai-nilai, dan sikap yang dianut oleh anggota organisasi. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan budaya organisasi belajar. Nah, di mana di sini pemimpin berperan menyediakan motif, sarana, dan kesempatan untuk belajar. Nah, terdapat 3 yaitu motif, sarana, dan kesempatan. Nah, di mana motif ini adalah dorongan atau alasan yang mendorong individu atau organisasi untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam konteks organisasi, motif mencakup alasan mengapa individu atau kelompok di dalam organisasi melakukan pekerjaan atau mengambil tindakan tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sarana. Sarana merujuk pada alat, kemudian sumber daya atau metode yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi motifnya. Ini mencakup segala sesuatu dari infrastruktur fisik, teknologi, keuangan, sumber daya manusia, hingga proses operasional yang digunakan oleh organisasi. Nah, terakhir yaitu terdapat kesempatan atau opportunity. Nah, di mana kesempatan ini mengacu pada situasi atau kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi motifnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.